Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah hadirin rahimakumullah. Di antara konsep kehidupan manusia yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keperadaban kita, dalam keperadaban kehidupan manusia, ada salah satu konsep yang disebut dengan zikrullah. Zikrullah ternyata adalah sebuah konsep Allah untuk kehidupan manusia agar manusia hidupnya selalu dan senantiasa ada dalam kondisi fitrah, kondisi natural. Jadi naturalnya hidup manusia itu adalah bahagia, tentram, nyaman dan juga tenang. Nah, untuk mengembalikan ke suasana kondisi tetap bahagia, tetap tentram, konsepnya menurut Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya adalah konsep yang disebut dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi berzikir itu adalah merupakan manifestasi kita mengembalikan hidup kita dari kehidupan yang tidak natural ke kehidupan yang natural. Naturalnya hidup manusia itu bahagia, tentram, nyaman. Pantas kalau Allah mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati kita akan tentram, tenang, nyaman. Jadi zikrullah itu akan membahagiakan, menenangkan, menyamankan, dan membahagiakan. Problem utama yang harus kita lakukan dalam berzikir adalah bagaimana caranya agar zikir itu tetap menguatkan kebahagiaan kita. Nah, bahagia itu adalah sifat asal manusia, kemudian caranya jika seandainya kita ingin fokus pada suasana di mana kita ada dalam kondisi zikrullah, salah satunya adalah kita harus menghadirkan hati dalam zikrullah itu. Artinya zikir itu bukan lisan saja, tapi harus ada hatinya. Untuk sampai pada hati agar zikrullah menusuk sampai pada relung hati adalah zikirnya harus faham apa yang kita baca. Jadi tidak bisa kita zikir sementara kita tidak faham apa yang kita baca. Dalam bacaan sholat, dalam Quran, dalam doa, dalam semuanya. Harus kita bisa minimal gerbang kedua setelah kita melafalkannya dengan baik adalah faham artinya, tahu terjemahannya. Kemudian setelah itu adalah bagaimana kita bisa mentadaburinya yang kita baca. Sehingga betul-betul zikir itu akan menjadi itminanul qulub, menjadi ketenangan jiwa karena yang kita baca kita faham. Setelah kita faham, kemudian kita renungkan, kemudian kita tadaburi, kemudian masuklah pada optimalisasi hati dalam suasana lisan yang kita ucapkan. Jadi lisan kita, hati kita, perasaan kita betul-betul satu dalam apa yang kita lafalkan dalam zikir itu. Maka zikir itu akan menjadi tenang hati, tenang, nyaman, badan kita merasa bahagia, tubuh kita pun merasa fresh. Karena salah satunya zikirnya itu adalah menyesuaikan dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita afirmasikan. Bahwa afirmasi dalam zikir itu adalah mengembalikan kepada kekuatan dan kebesaran Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan, dan itu akan membuat hati kita semakin tentram dan juga nyaman. Jadi salah satu zikir untuk sampai pada di mana kita merasakan ketenangan dan kenyamanan, prasyaratnya adalah kita harus faham apa yang kita baca. Kemudian kita harus betul-betul setelah faham mentadaburinya, merasakan dan juga menjiwai apa yang kita baca. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Penguatan diri, penguatan jiwa, penguatan kehidupan kita ternyata berawal dari faham kita tentang kalimat-kalimat agung yang merupakan serpihan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis yang ma'thur, yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Maka kita berupayalah semaksimal mungkin membacakan seluruh yang kita afirmasikan dalam zikir kita. Ada contohnya, ada garisnya, ada sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Kemudian yang kedua, waktunya kapan?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti selain seluruh hidup kita adalah harus ingat kepada Allah, maka fil ghudwi wal asal, sobahan wal masaan, pagi dan sore harus menjadi sebuah portal untuk kita mengupdate zikir kita. Maka zikir pagi dan juga zikir sore akan terus menjadikan energi kita selalu dan senantiasa energik dan juga dinamis. Jangan lupa pagi dan sore adalah waktu yang diamanahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengupdate bacaan dari zikir kita. Di samping 5 kali sehari kita dituntut untuk mengingat kembali kepada Allah dengan salat kita. Salat yang sudah jelas 5 waktu, kemudian pagi dan sore adalah merupakan waktu yang ditambahkan untuk kita bisa membiasakan, mendawamkan zikir kita. Betapa indahnya penguatan diri dan jiwa kita dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, kuatkan aku untuk menambah energi dan semangat dalam berzikir kepada Allah. Ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.